Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti kita memiliki yang namanya keinginan. Karena apa? Kita memiliki yang namanya free will, kebebasan untuk kita memiliki keinginan apa yang akan kita jalani untuk kedepannya. Tetapi apakah keinginan itu hanya ada pada diri kita atau datangnya daripada Tuhan sendiri? Dan itu yang ingin saya bagikan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa di dalam kita menginginkan segala sesuatu itu betul-betul Tuhan turut bekerja di dalam segala kehidupan kita. Tergantung dari kita bahwa apakah kita benar-benar mewujudkan akan apa yang kita inginkan itu seturut dengan apa yang Tuhan mau, atau memang untuk keinginan kita sendiri. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan tema adalah berhati-hati dengan keinginan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pasti kita memiliki keinginan untuk mencapai segala sesuatunya. Tapi kita sudah mencapai sebuah keinginan itu, tetapi kita tidak berhati-hati dalam banyak hal. Sehingga apa? Itu yang akan membuat kita jatuh, itu yang akan membuat kita tidak bisa, membuat kita kecewa. Karena apa? Kita sudah mendapatkan suatu keinginan yang kita punya, tetapi kalau kita tidak mempergunakan itu dengan baik, itu pasti kita akan membuat kita akan jatuh. Kita akan sama-sama melihat bahwa yang intinya yang akan sama-sama kita pelajari yaitu di ayatnya yang keempat, pasalnya yang ke-11 ayatnya yang keempat di dalam Kejadian. Dikatakan bahwa juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara dan yang puncaknya sampai ke langit. Nah, yang saya pelajari di sini ada beberapa tujuan dari orang-orang dari keturunan Nuh ini yang mereka mendirikan sebuah menara tersebut. Itu yang pertama adalah mereka mendirikan menara, yaitu dengan tujuan adalah mereka membuat itu dengan puncaknya sampai ke langit. Artinya bahwa mereka membuat itu bukan sendiri-sendiri, bukan untuk kehidupan mereka sendiri, tapi mereka memiliki kesatuan hati. Artinya bahwa mereka bersama-sama untuk mengerjakan sebuah menara tersebut. Mereka sama-sama untuk mengerjakan, memiliki kesatuan hati. Tapi di sini bahwa mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka membuat sebuah kota itu dengan kehidupan mereka sendiri, kehidupan mereka masing-masing, dengan kehidupan mereka sendiri. Dan yang kedua adalah mereka ingin mengedepankan nama mereka. Dikatakan di sini adalah, dan marilah kita cari nama. Artinya bahwa mereka bukan hanya mereka mendirikan sebuah menara, tetapi dengan satu tujuan adalah mereka supaya nama mereka itu terkenal. Artinya bahwa apa yang sudah mereka dirikan, yaitu sebuah menara itu menjadi suatu kekuasaan mereka, itu menjadi suatu pertahanan mereka. Dan yang berikutnya adalah mereka ingin mengedepankan nama mereka. Artinya mereka ingin nama mereka itu termasyhur di antara bangsa-bangsa lain. Mereka itu ingin agar mereka itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Loh, ini loh, aku sudah mendirikan sebuah menara yang sangat besar. Aku sudah mendirikan sebuah menara yang sangat luar biasa. Dan tujuan yang ketiga adalah agar mereka tidak terserak. Terserak di sini artinya bahwa mereka tidak menyebar dari kehidupan daripada bangsa-bangsa lain di antara bangsa-bangsa lain tersebut. Dan dari tiga tujuan ini, itu yang membuat Tuhan itu tidak suka dengan orang-orang pada waktu itu. Artinya bahwa mereka ingin mengedepankan kehidupan mereka sendiri di dalam mereka mengerjakan segala sesuatu. Artinya bahwa mereka mengingkari akan apa yang Tuhan sudah firmankan, terutama kepada Nuh ya, dan juga kepada keturunan-keturunannya pada waktu itu. Dan yang berikutnya adalah mereka menunjukkan akan kecongkakan mereka.
Sehingga kita sama-sama mengetahui bahwa kalau kita sama-sama belajar di dalam pasal 11 ayat yang ke-9, yaitu bahwa itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balau Tuhan bahasa seluruh bumi. Artinya bahwa Tuhan melihat setiap keberadaan orang-orang pada waktu itu. Artinya bahwa mereka menonjolkan akan kesombongan mereka, mereka menonjolkan akan keangkuhan mereka. Karena apa? Apa yang mereka lakukan itu salah. Apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Dikatakan bahwa Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Pasti kita sama-sama tahu kalau Tuhan mengacaukan bahasa mereka, pasti mereka tidak akan mengerti apa yang mereka bicarakan, apa satu dengan yang lainnya. Kita pasti di berbagai suku, di berbagai daerah pasti memiliki bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda, memiliki yang namanya logat-logat yang berbeda-beda. Itu yang dimiliki, itu yang dialami orang-orang pada waktu itu. Mereka akhirnya dikacau balaukan oleh Tuhan bahasa-bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan, mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Dan yang menjadi tujuan Tuhan adalah dikatakan, yang saya katakan dari awal adalah penuhilah bumi. Artinya bahwa mereka harus tersebar, bukan hanya di satu kota saja. Artinya bahwa mereka harus tersebar di berbagai penjuru dunia atau di penjuru bumi pada waktu itu. Itu yang membuat Tuhan itu marah, itu yang membuat Tuhan itu murka terhadap mereka. Dan pada kesempatan pada malam hari ini, dari 3 pokok yang kita sama-sama belajar bahwa kadang-kadang kita sebagai hamba-hamba Tuhan, dan memang itu tidak salah, kita memiliki keinginan untuk kedepannya itu seperti apa. Yang saya katakan tadi, apakah kita sudah melibatkan Tuhan di dalam segala keinginan kita? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Itu yang harus kita renungkan itu di dalam setiap kehidupan kita. Jangan-jangan kita sama seperti orang-orang yang ada di keturunan Nuh ini. Mereka mengandalkan hidup mereka sendiri. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka ingin membanggakan diri bahwa mereka sudah membangun menara itu. Mereka sudah diberikan suatu kekuasaan yang hebat dan luar biasa. Tetapi apa yang salah dari mereka? Mereka tidak melibatkan Tuhan. Artinya bahwa mereka tidak memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Sehingga apa? Tuhan mengacau balaukan mereka. Tuhan mengacau balaukan bahasa-bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti. Tetapi mari kita sama-sama belajar bahwa apa yang menjadi tujuan kita untuk kedepannya itu memang harus jelas. Apa yang menjadi rencana kita ke depan itu, keinginan kita ke depan itu harus jelas. Dan yang berikutnya adalah selalu melibatkan Tuhan. Amin. Selalu melibatkan Tuhan.